Halo semua, pada saat ini saya akan membawakan pelajaran summary Morning Worship tanggal 15 Mei 2023. Ini adalah bagian dari pelajaran Roma 8 ayat 3. Jadi ada pertanyaan, apa yang hukum tidak bisa lakukan? Hukum tidak bisa lakukan sesuatu yang bagaimana? Itu adalah pertanyaannya. Lalu ada jawaban seperti ini. Hukum tidak bisa lakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Pernyataan ini saya tidak setujui. Kenapa? Mari kita telusuri penjelasannya. Karakter hukum itu di Roma 7 ayat 12 ialah holy, just, dan good. Dan kita tahu hukum memiliki dua fungsi. Yang pertama, hukum bisa bilang bahwa kamu benar atau righteous. Yang kedua, hukum bisa bilang kamu tidak righteous atau tidak benar. Karena hukum bisa bilang dua fungsi tersebut, bukan berarti salah satu fungsinya bertentangan dengan hukum. Ketika hukum bilang seseorang itu benar, dan seseorang yang lain tidak benar, yang hukum bilang itu adalah benar. Yang memilih untuk apa yang hukum mau bilang, bukanlah hukum itu, tetapi orang yang berdiri di hadapan hukum. Itulah yang mendikte apa yang hukum akan bilang. Tetapi, karena bukan hukum yang memilih apa yang mau hukum bilang terhadap orang itu, bukan berarti kemampuan hukum itu menjadi bukan di tangannya dia. Contohnya, hukum itu seperti cermin. Kalau orang yang berdiri di depannya itu kotor, cermin hanya bisa bilang orang itu kotor. Dan cermin tidak pernah bisa bilang orang itu bersih. Karena kenyataannya memang orang itu kotor. Dan semua yang cermin bilang itu adalah benar. Oke, mari kita kembali ke soal yang tadi. Kita tahu bahwa karakter hukum itu adalah holy, just, dan good. Artinya, yang bertentangan dengan karakter hukum ialah unholy, unjust, dan evil. Jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan tadi, apa yang hukum tidak bisa lakukan? Ialah hukum tidak bisa lakukan sesuatu. Kalau jawabannya itu yang bertentangan dengan hukum, artinya hukum tidak bisa bilang yang bertentangan dengan karakternya dong, yaitu unholy, unjust, dan evil. Kalau itu jawabannya, itu adalah salah. Kenapa bisa salah? Karena kalau hukum tidak bisa bilang sesuatu yang bertentangan dengan dia, yang mana yang bertentangan itu adalah unholy, unjust, dan evil, tapi pada kenyataannya orang itu melakukan yang unholy, unjust, dan evil, artinya hukum tidak akan bilang orang itu tidak holy. Karena itu bertentangan dengan karakter hukum. Artinya kalau seperti itu kasusnya, semua orang akan masuk surga karena hukum tidak pernah bilang orang itu unjust atau unholy. Kalau seperti itu, artinya hukum tidak menyatakan yang benar dan itu bertentangan dengan karakter hukum yang just. Jadi, karakter hukum yang holy, just, dan good itu ialah ketika orang yang melakukan perbuatan yang unholy dan unjust, hukum akan menyatakan bahwa dia unholy dan unjust. Dan ketika hukum bilang hal itu, hukum itu menyatakan yang benar atau dia itu sesuai dengan karakternya yaitu just. Tapi ketika kenyataannya orang itu melakukan perbuatan yang unholy dan unjust, lalu hukum menyatakan orang itu just dan holy, itu artinya hukum tidak just.
Hukum itu tidak bisa bilang, "Saya holy," kalau saya unholy, karena itu bertentangan dengan karakternya hukum. Jadi, tidak apa-apa untuk bilang sesuatu yang berbeda dengan hukum, kalau yang dia bilang beda itu adalah kenyataannya. Sekarang mari kita ke Roma 8 ayat 3. Apa yang hukum tidak bisa lakukan, karena daging saya lemah, walaupun saya ingin berbuat yang baik dan benar, maka Bapa kirimkan anaknya satu-satunya yang dibegotten dalam kondisi yang sama dengan saya, yaitu manusia yang lemah. Tuhan Yesus datang ke bumi dalam kondisi yang sama dengan manusia untuk menunjukkan bahwa dalam kondisi yang sama ini atau yang lemah, kita bisa pilih yang benar atau pilih menurut hukum Tuhan. Tuhan Yesus tidak berusaha melakukan yang benar, tapi Tuhan Yesus pilih saja yang benar. Dan ketika Tuhan Yesus pilih yang benar, Bapa yang bekerja di dalamnya, yang mana itu ayatnya di Filipi 2 ayat 13, yang mana kuasa Bapa yang menyanggupkan Tuhan Yesus untuk melakukan yang benar. Jadi kalau saya berusaha melakukan yang benar, pasti hasilnya saya lakukannya yang salah. Kenapa Tuhan Yesus yang kondisinya lemah sama seperti saya dalam sinful flesh bisa hasilnya berbeda dengan saya? Karena hukum bilang, waktu kamu buat pilihan, kamu lewatnya melalui daging, sehingga hasilnya lemah. Tetapi waktu hukum lihat Tuhan Yesus, hukum tidak bisa lihat bahwa pilihan Tuhan Yesus itu melalui dagingnya. Atau Tuhan Yesus tidak menggunakan dagingnya waktu dia membuat pilihannya. Artinya, saya atau manusia bisa juga seperti Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya selalu lewat dagingnya, padahal saya tidak mau lewat daging? Jawabannya di Roma 7 ayat 18. Kenapa bisa begitu? Karena suami, yang mana itu adalah suami saya manusia, yang mendikte apa yang kamu pilih, dan waktu Tuhan Yesus datang dalam kelemahannya, Tuhan Yesus bunuh suami saya. Sehingga waktu saya mau pilih yang benar, pilihan saya tidak didikte oleh suami lagi. Kita tahu suami di sini artinya ialah dosa. Artinya waktu Tuhan Yesus datang ke bumi ini, Tuhan Yesus taklukkan dosanya atau bunuh suaminya. Bagaimana caranya untuk bunuh suami atau untuk taklukkan dosa? Hukum tidak direndahkan standarnya. Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya. Dan karena Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya, Tuhan Yesus datang ke bumi bukan untuk merendahkan standar hukum, tetapi untuk menjunjung tinggi hukum yang tidak pernah bisa direndahkan. Dan Tuhan Yesus membuktikan tingginya hukum dalam kerendahannya atau dalam sinful flesh-nya Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus turun ke bumi untuk membuktikan tingginya hukum. Bukan Tuhan tinggi di surga lalu rendahkan hukumnya. Bukan seperti itu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus datang untuk meniadakan hukum. Tuhan Yesus mempertahankan hukum di posisi tingginya, dan Tuhan Yesus buktikannya dengan dia merendahkan dirinya menjadi manusia yang sama dengan kita, yaitu memiliki sinful flesh. Jadi, jangan berpikir bahwa karena saya sudah jatuh, sehingga kita turunkan standar hukumnya juga. Bukan seperti itu.
Dalam kondisi saya yang jatuh pun, hukum tidak berubah dan saya bisa naik ke surga. Jadi, Tuhan Yesus tidak merendahkan standar hukum, artinya Tuhan Yesus kehidupannya sesuai dengan hukum, atau tidak melanggar hukum, atau tidak berdosa. Dan inilah yang namanya menaklukkan dosa di dalam daging di Roma 8 ayat 3. Dan Tuhan Yesus bisa taklukkan dosa di dalam daging karena Tuhan Yesus pilih yang benar, sehingga kuasa Bapa yang bekerja di dalam Dia dan Dia bisa menang. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut atau khawatir karena Tuhan Yesus yang sudah menang taklukan setan siap menolong kita kapan saja. Demikianlah summary morning worship kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.